Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman observer. Selamat pagi. Di sini kita akan melakukan sebuah listen study terhadap kelas 10A SMA Negeri 1 Tongas dengan terdiri 3 siswa yang dilakukan di Google Meet. Untuk teman-teman, saya sudah diberi mandat oleh dosen pembimbing untuk membuat RPP. Saya akan tampilkan RPP tersebut dan alhamdulillahnya RPP tersebut sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Nah, untuk observer yaitu Erlita Mutiara, Ervinia Cahya, dan Ecang Cahyo Betayang disimak baik-baik karena ini bisa menjadi tambahan bagi kalian untuk observer nantinya. Apakah sudah tayang untuk share screen-nya? Sudah, Bar. Oke, saya akan share screen untuk RPP-nya. Ini kayaknya kurang besar. Nah, jadi RPP ini dilakukan dalam 2 kali tatap muka atau 2JP. Nah, di sini kita sudah dituju identitas sekolahnya SMA Negeri 1 Tongas. Mata pembelajaran kita yaitu seni budaya sendiri dan kelasnya adalah kelas 10. Untuk semester yaitu semester 2 ya teman-teman. Untuk materi pokok kita mendapatkan kritik karya seni rupa, submateri pengertian konsep prosedur dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Nah, untuk KD-nya sendiri kita ada KD pengetahuan yaitu di 3.4 memahami konsep prosedur dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini dibagi 2 dalam pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama, peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model Flippad Classroom modifikasi dengan penayangan pameran virtual 360 pada media presentasi guru. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian konsep prosedur dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Setelah itu, peserta didik mengkritik sebuah karya yang sudah ditampilkan pada presentasi guru dan menjawab dengan baik. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran dengan media bagan untuk tugas presentasi selanjutnya dengan soal yang terdapat pada apakah disetujui untuk observer dalam tujuan pembelajaran yang saya berikan pada hari pertama? Setuju, Bar. Oke, tadi mohon maaf karena saya tadi tidak bilang untuk setiap tujuan pembelajaran yang saya buat itu terdapat host high order thinking skill. Nah, jadi di sini saya memakai C4, C5, dan C6. Dan selanjutnya, pertemuan kedua, siswa mempersiapkan hasil jawaban dengan media presentasi. Setelah itu, peserta didik memproyeksikan dengan hasil presentasi, bagan, konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Peserta didik juga memberi argumentasi tentang hasil kritik tersebut dengan baik dan tepat. Setelah pembelajaran berakhir, peserta didik mengevaluasi pekerjaan yang telah dibuat dalam pembelajaran kritik karya seni rupa. Nah, di kegiatan awal dan pastinya ada kegiatan pembelajaran ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan inti di pertemuan 1, peserta didik mengamati atau memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara melihat video virtual exhibition 360 pada link Arstep. Nantinya, setelah itu peserta didik mendapatkan soal dari guru tentang konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni yang dipilih pada video presentasi. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan memberi pendapat dan bertanya tentang video tampilan presentasi tersebut yang telah disajikan, serta materi tentang konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Peserta didik membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi mengenai sajian soal. Setelah membentuk kelompok dan memilih karya yang telah disajikan pada link Google Form, nanti peserta didik merancang sebuah presentasi untuk pertemuan berikutnya dengan membuat bagan map. Nah, sebelumnya mohon maaf saya tidak menyalurkan informasi
bahwasannya kegiatan pembelajaran ini ditambahkan dengan scientific learning, yaitu 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mencari data, dan mengomunikasikan. Nah, untuk pertemuan kedua dan pertemuan satu, apakah ada tambahan atau sanggahan dan lain-lainnya, dan atau diterima sebelum lanjut ke pertemuan dua? Sudah bagus sih Mas Sobar, sudah sudah sesuai. Oke, saya lanjut ya. Untuk observer-observer, pertemuan kedua, peserta didik memberikan hasil presentasi kepada peserta lain dari mengasosiasikan kritik karya pada link Artstab yang sudah diunggah pada link Google Form. Setelah itu, peserta didik lainnya menanya kepada presentator apa yang dirasa kurang dan tidak dimengerti. Peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Nah, begitu dari pertemuan kedua juga, apakah ada yang ditanyakan, ada yang ditambahkan? Setuju? Sudah, setuju. Oke, jadi untuk kegiatan penutup seperti biasanya, ya, terima kasih banyak untuk observer. Ini RPP yang saya buat dari Guru Pamong, bisa menambah referensi, nanti saya akan kirim di Google WhatsApp, di grup. Dan untuk penilaiannya sendiri, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, dari penilaian sikap ini, observasi dalam proses pembelajaran. Itu kayak apa prosesnya, kita bisa melihat penilaian sikap tersebut. Nah, untuk penilaian pengetahuan, di sini ada tes lisan dan tes tulis dalam bentuk media presentasi. Dan untuk penilaian keterampilan, di sini ada praktek presentasi siswa. Begitu, terima kasih untuk atas sampaian hari ini. Dalam pembahasan kegiatan plan, rencana kita untuk melakukan pada kegiatan nantinya di kegiatan do dalam listen study. Saya stop sharing dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sobar. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih anak-anak sudah join dan masuk di Google Meet. Karena Bapak sudah janji, hari ini kita ada meet ya, karena pembahasan baru lagi di semester 2 ini. Apa kabar sih anak kelas 10A ini? Seger-seger Baik, kayaknya Pak. nih. Seger, Pak. Habis mandi, Baik, Pak. Pak. Oh, habis mandi.
Mbak Putri diem tok ini. Oke, dilanjut aja ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran. Berdoa sesuai agama masing-masing. Dipersilakan untuk ketua kelas, Mbak Putri. Monggo dipersiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya, tampaknya ini anak-anak kelas A. Ini ada yang nggak masuk nih. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Oke. Di sini ada Astrid Excel Miranda. Saya hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mas Abdul Jabar. Hadir. Nah, selanjutnya Mbak Eka Putri. Hadir, Pak. Pak Akbar, Brian belum ada Pak, nggak tahu kemana. Tuh, di mana? Kayak apa ini Brian ini? Jangan dicontoh ya anak-anak. Nanti Pak Guru bilang saja ke Brian, karena juga absensi dari guru lain banyak nih Brian. Kalian harus disiplin ya untuk semua pembelajaran. Biar Siap. kelak kita kalian tercapai. Oke? Iya Pak, oke. Ya, Pak. Halo anak-anak. Ya, Pak. Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Udah Pak. Pak, udah terdengar kok. Oke, takutnya sinyalnya terganggu ya. Mbak Astrid ada yang ditanyakan, kayaknya mau tanya itu. Ini apa? Pada hari ini kita ngapain, Pak? Presentasi ya, Pak ya? Apa nggak terdengar? Bisa diulangi lagi? Halo, Pak. Sudah terdengar, Pak. Oke, terdengar. Ini hari ini kita ngapain ya, Pak? Presentasi ya, Pak? Kita presentasi, tak, Pak? Piye toh Trit? Padahal pinter, masa nggak tahu? Udah. Yang tengkar. Lagi pelajaran. Ya ampun anak-anak, tenang toh Mbak Astrid kan tanya. Sudah cukup, mungkin Astrid lupa ya. Untuk hari ini itu pembelajaran tentang kritik karya seni rupa. Yang kemarin sudah Bapak kirim lewat PDF di grup RPRP-nya. Belum dibaca Tanah Astrid? Lupa, Pak. Makanya baca. Sudah, udah. Apa-apaan ini anak tiga ini, kok tengkar mulu. Emangnya Jabar tahu tujuan pembelajaran hari ini? Nggak tahu Pak. Ya ampun. Tolong bacakan Putri, biar teman-teman mengingat untuk pembelajaran hari ini itu apa. Iya, baik, Pak. Jadi hari ini tuh membahas kompetensi dasar 3,4, yaitu memahami konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa dan tujuan pembelajarannya. Yaitu pada pertemuan pertama, peserta didik mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model Flipped Classroom modifikasi dengan penayangan pameran virtual 360 derajat pada media presentasi guru. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Nah, setelah itu peserta didik mengkritik sebuah karya yang sudah ditampilkan pada presentasi guru dan menjawab dengan baik. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran dengan media bagan untuk tugas presentasi selanjutnya dengan soal yang terdapat pada link di Google Form. Sudah, Pak. Nah, terima kasih banyak Nak Putri. Minum dulu, ayo minum dulu.
Jangan cepet-cepet kalau bacanya ya. Oh, santai aja. Jadi kalian setelah belajar pameran kemarin, apa ada yang ganjel di hati nggak? Apanya, Pak? Ada lukisan kemarin kita belajar pameran virtual, lukisannya jelek, warna-warni gitu. Hmm, Ini Pak, ganjelnya tuh saya repot apa ini waktu jalan di pameran virtual itu harus goyangkan HP kanan kiri itu kadang nggak sesuai Pak. Jadinya malah beleot-beleot. untuk Nam Putri, Iya, jadi saya kemarin lihat pameran virtual yang Bapak beri itu, Pak, lucu. hmm, Pak, Pak kok diem Oh, Pak ngomong diam. Pak. Halo, halo. Ngomong dong, Pak. Masa gaji buta? Kuota saya habis nanti. loh, sabar, omongnya dijaga. Oh, Aku kira koneksi putus. enggak putus. Nah, jadi Bapak itu tadi memancing kalian karena kalian tuh bisa mengkritik orang. Jadi, yang namanya kritik itu apa? Hayo, ada yang bisa menjawab? Don't judge by cover, Pak. Bisa. Nah, apalagi? Saya Pak mau menjawab. Kritik itu Monggo. kritik itu seperti tanggapan, kecaman, mungkin juga kadang-kadang menyinggung sesuatu hal yang nampak. Gitu ya Pak ya? Nah, benar sekali Astrid. Jadi, anak-anak, kritik itu adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk mengingatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Nah, kayaknya suaranya Abdul Jabar ini kedengeran ya? Atau lupa dimatikan? Iya, Pak. Mohon maaf. Oke, santai aja. Yang penting dengarkan tadi. Dengar Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Udah, Alhamdulillah. Pak. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini itu pengertian, konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Jadi, pahami betul karena nanti ada sesuatu dari Bapak. Ya. Presentasi, tugas. Aduh, kayak apa ya? Ya biasalah kalau gitu emang Jabar ya. Jadi pada garis besarnya itu pengertian kritik terhadap karya seni rupa tidak diartikan sebagai kencaman ya, yang menyudutkan hasil karya atau penciptaannya. Hampir sama dengan apresiasi, nah Astrid. Kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Nah, untuk perbedaannya, hanyalah kepada fokus dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan sesuatu karya seni. Oke, anak-anak, Bapak akan menayangkan Arstep dengan pameran virtual 360 kayak kemarin, minggu kemarin itu ya, anak-anak. Iya Jadi Pak. pastikan betul, Bapak akan menayangkan pameran itu. Ini pamerannya dengan tema The Harmony Trail. Kalian bisa tanya-tanya dan mungkin mengatur gerak-gerik jika nanti kecepatan maupun kelambatan. Baik, Begitu Pak. ya. Baik, Pak. Oke Pak. Jadi kalian ini saya tayangkan presentasi dari Bapak. Kalau semisalnya terlalu cepat, nanti dibilang ya, anak-anak. Oke. Oke, Iya, saya Pak. presentasi. Gimana ya presentasi ya? Saya lupa, anak-anak. Yo. Semangat Pak. Oke, semangat, nak.
Nah, sudah muncul tah? Udah, Pak. Sudah. Sudah loading, Pak. Yang Lah, seru ya, ini. Pak ya. Oke, ini ada WA ya, Nak ya. Ya ampun, Nak. Jangan lihat. Ini juga ada Instagramnya. Kemarin itu ada pameran dosennya Bapak. Oh iya, Pak. Pameran, iya pameran Solo. Bukan Solo, Solo Jogja ya, Solo sendiri. Gitu teman-teman. Bisa dilihat ya di sini Instagramnya. Ini di sini juga ada linknya. Ya ampun, nyandet nak. Nah, ini linknya sudah ada di sini. Ternyata ada di sini, anak-anak. Wah, loading ya. Sudah 100% ternyata. Kemarin kayak apa? Lihat kayak gini tadi. Astrid itu kok bingung ya. Kanan kiri gitu ya, Mbak Astrid. Iya, Pak, saya bingung, Pak. Terus loading juga, Pak. Jadi, mungkin koneksinya mungkin, Pak. Iya. Ini juga lama lagi, nah Astrid. Kayak apa ini? Santai-santai dulu ya. Setelah ini selesai Kak pembelajarannya. Tidak Siap, menghilangkan Pak. kuota. Nah, Siap, kita Pak. lihat kayak kemarin itu di depan ini pastinya ada meja. Meja untuk apa? Pastinya meja untuk tamu, bukan apa meja untuk daftar isi tamu ya. Di situ ada katalog juga. Nah, di sini ada katalog, ada buku tamu. Bisa diklik. Pak. Katalog Apa? itu apa, Pak? Katalog itu itu, halo, ya oke, didengar. Katalog itu adalah isi ringkasan dari pameran itu, mulai dari biodatanya, perupanya, senimannya. Nah, di situ sudah terisi semua. Ini ada tadi, ada katalognya sama buku tamu. Kalau ditanyakan buku tamu itu apa? Buku tamu itu kayak absensi ya, anak-anak. Jadinya kemarin kan sudah dibilang, masa Jabar lupa pembelajaran tentang pameran. Sekarang kan pembelajaran kritik. Ya Kan? kan saya pengen mengkritik. Wah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita sudah lihat, nah, ini ada di 1, di 2, di 1 hari ke-1 ada sambutan, hari ke-2 ada perform, hari ke-3. Nah, ini juga ada istilahnya pembukaan. Ini pembukaan dari kata Pak Henkus. Pak Henkus itu perupa Malang. Nah, di sini sambutannya. Nah, kalau kalian bisa baca, nanti biar mempersingkat waktu, kalian tak ajak jalan-jalan. Nah, doing, awas nabrak, hati-hati. Nah, Wah, ini bagus ya, Pak ya. ini senimannya dari Pak Bu Feni ya, Bu Feni Rojeben. Ini dosen saya, sangat muda sekali. Bapak sekarang sudah tua, nak. Nah, penyidaan ya, nak ya. Nah, Nah, bisa terlihat. Nah, ada telinga. COVID ini kayaknya, Nana. Telinga lagi, mencucu. Mencucu. Nanti bisa dilihat sendiri ya, Nana. Iya, Pak. Dan kalian bisa lihat-lihat di sini. Pilih salah satu karya, nanti akan ada yaitu lagi tugas dan tugas presentasi begitu. Ya kan tugas lagi, presentasi lagi. Nah, ini awal dan akhir dari kehidupan. Mantap kan? Tentang kematian kayaknya ini, nak. Macan ini, nak. Aing macan. Aing maung, Pak. Aing maung, sorry. Aing maung. Kirain aing macan. Ini aing apa? Aing kuda. Kurr. Oh, itu suaranya manuk kur. Ini aing gajah. Awas tabrak. Oke, anak-anak. Kita masuk di meja keluar biar menghirup udara segar. Awas nabrak, cedas.
Oke, sudah dipersilakan masuk. Virtual nggak ada udaranya, Pak. Ini kita, Gimana sih? ini ada udaranya. 1, 2, 3. Ya. Nah, kan ada di atas udara. Nah, udara. Nah, udara. Ini kita langsung nyebur Itu ya. awan, Pak, bukan udara. Oke. Jadi kalau mau jebur secara online, bunuh diri secara online langsung di sini aja, anak-anak. Tapi jangan bunuh diri ya, anak-anak, karena kalian masih kelas 10 SMA, kejarlah cita-citamu ya. Oke, Ya, teman-teman sekarang itu saya jangan dicontoh ya. Oke, saya stop sharing dulu ya, anak-anak. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sudah keluarkah top nya? Kok nyandet ini? Apa, Pak? Oh enggak, sudah ya, sudah keluar ya. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kalian bagaimana sudah melihat tadi itu? Kok bisa nggak nyandet gitu ya, Pak, kalau pakai laptop? Soalnya itu saya pakai HP, Pak, lihatnya waktu itu. Oh, mungkin koneksi ya Mbak Astrid ya. Iya, mungkin koneksi. Mungkin HP saya kurang bagus mungkin, Pak. Loh, semua itu harus itu bisa kok, nggak ada yang memandang HP, nah Astrid. Loh, Pak, tapi kan kalau HP-nya nggak kuat kan, speknya dikit kan, jadi nggak bisa buka. Apa itu nak speng itu nak? Saya nggak tahu nak. Saya bukan Spek, anak app. spek itu kayak apa itu spesifikasi biar kuat, itu bisa buat ngegame gitu. Aduh, ini anak app ini. Saya bukan anak app nak. Apa nak? Oh, jadi biar nggak lemot gitu ya kayak bapak gini ya. Oke, dilanjut aja ya nak Jabar. Karena bapak sudah janji kalau meet ini nggak bakal lama-lama dan lanjut di WAG. Ini bapak kasih contoh bagan. Kalian membentuk kelompok untuk Astrid sama Jabar ya. Untuk Brian sama Putri, nanti Brian diomong ya, meskipun hari ini nggak masuk. Baik, Pak. Jadi kalian buatlah Baik, bagan. Pak. Oke, jadi kalian buatlah bagan untuk dipresentasikan besok. Dari hasil apa yang kalian amati. Oke? Oke. Oke, Pak. Nah, Bapak share screen lagi, biar kalian tambah mantap dan paham. Contohnya bagannya kayak apa. Apakah sudah terlihat sharingnya saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di sini nanti Bapak akan kirim Google Form yang berisi tugas pastinya. Di sini ada contoh bagan kritik seni. Kalian bisa mencontoh atau membuat ide sendiri, begitu ya. Kayak apa kalian nampak visualnya, warnanya, dan yang lain-lain. Mulai dari judul, seniman yang membuat, medium, dan lain-lain. Oke. Ini ada kritiknya Isabella sama Rebecca. Oke, sudah dipahami? Isabella itu siapa, Pak? Isabella adalah, nah itu Isabella nak, lambang suci. Isabella itu anak 9F. Kamu harus kenalan Abdullah Jabar. Isabella itu 9F. Kamu kan anak kelas 10A. Itu SMO 9F itu SMP anaknya. Masih SMP. Nanti dia masuk di SMA-mu, di SMA Tongas. Oh, berarti jadi kak kelas dong, Kak? Iya dong, masa nggak kenal? Nanti kan kenal-kenalan sama Isabella. Oke, tak stopkan dulu, stop sharingnya. Kita lanjut.
Oke, Nak Jabar. Jadi anak-anak ini bisa diulang. Astrid tadi Bapak bilang apa? Halo, udah masuk Pak suara saya. Oke. Jadi tadi tugasnya itu adalah membuat bagan untuk presentasi minggu depan dari hasil pengamatan melihat pameran virtual dari yang Bapak share screen kan tadi. Gitu ya Pak ya. Nah, benar sekali. Nanti alurnya itu Bapak akan kirim tugas di WAG, WhatsApp grup kalian, bukalah tugas itu yang berisi anak-anak membuat bagan semenarik mungkin. Apa yang dilihat secara visual, kesan-pesan yang menarik ketika melihat pameran itu. Terus jawaban kalian dikirim di Google Form yang Bapak beri. Nah, di situ juga ada tugas individu dari pengertian, fungsi, jenis, kritik seni. Oke, anak-anak? Oke Pak, baik-baik. Oke, Pak. Saya mau Tugasnya kok banyak, Pak? Iya dong, banyak. Apa, Putri? Saya mau bertanya, apa ada ketentuan lain, Pak? Tidak ada, Nak Putri. Contohnya Bapak tadi tampilkan bagan itu ya. Siap. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akhiri dulu. Lanjut di kelompok masing-masing. Dan persiapkan jawaban kalian untuk presentasi minggu depan. Oke, siap? Siap Pak, Siap, Pak. siap. Oke, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Bisa keluar. Oh iya, kalian kan lihat ini ada kakak-kakak cantik. Ada di sini ini ada kakak-kakak PKL. Nah, ini kakak-kakak PKL ini lagi observasi kalian. Ini menilai ada Kak Erlita Mutiara, Kak Ecang Cahyo, sama Kak Ervinia Cahya. Jadi mohon maaf Halo tadi lupa Kakak. ya, nggak memberitahu. Halo kakak Pak, itu boleh loh. kenalan, Kak? Halo Nggak usah Kakak. dah, nanti ya di pertemuan kedua ya. Di pertemuan dua nanti Iya. ada lagi kok kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya diam, nggak boleh ngomong soalnya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut di WAG ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Waalaikumsalam. budaya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Nah, selamat pagi teman-teman kelas 10A. Nah, hari ini Bapak janji apa ayo? Anu Pak, tugas-tugas dan presentasi Pak. Iya, Pak. Ingat Najabar. Iya Pak, soalnya nyebelin. Oke. Nak Putri dipimpin ya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai presentasi. Baik, Pak. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Makasih Nak Putri. Oke, dengan janji saya, aduh Nak, ada anak-anakku ini nangis ya. Sebentar ya Nak ya. Suaranya siapa ini? Suaranya Abu Jabar. Sebentar, Oh saya iya, maaf Pak. Oke, sebentar saya ada anak bayi kedengeran. We.
Anaknya minta susu, Pak, itu, Pak. Iya sudah ini nak, apa anaknya sudah itu nak, sudah Pak diberi susu sama ibunya nak. Oh, ya sudah, Pak. Gitu. Oke, biar mempersingkat waktu, di sini ada kelompok 1, Mbak Astrid sama Mbak sampai Mas Jabar. Ini saya share screen ya. Iya, Pak. Dari jawaban kalian yang sudah dikirim di Oke, Pak. Google Form. Sebentar. Sudah terlihat? Belum. Sudah, Nah, Pak. udah kalau sekarang. Sudah, Pak. Sebentar. Jadi ini nanti bisa dijawab ya, apa langsung tentang pengertian, jenis, fungsinya juga, oke? Saya kembalikan dengan Mas Jabar dan Mbak Astrid, dipersilakan untuk presentasi. Oke. Selamat pagi, Pak Akbar, Kakak KPL dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karya lukisan. Jadi, untuk dapat menilai kualitas dari sebentar, Pak. Pak, agak turunin, Pak, nggak kelihatan, Pak. Ya, jadi dalam lukisan tersebut terlihat beberapa penari cantik yang menari adat Bali dengan busana khas daerah Bali. Itu mereka seperti menari bersama dengan tubuh yang indah. Kemudian dalam background tersebut juga sangat menarik karena menggambarkan bunga Kamboja yang dilukis dengan indah. Selanjutnya, Jabar. Selanjutnya, kritik seni adalah kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Kritik karya seni tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap sebuah karya seni, tetapi juga dipergunakan sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil berkarya seni. Tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama sangat mempengaruhi persepsi penikmat terhadap kualitas sebuah karya seni, bahkan dapat mempengaruhi penilaian ekonomis. Yang dimaksud penilaian ekonomis itu maksudnya harga jualnya ya. Bisa jadi tambah mahal gitu. Dilanjutkan dong. Nak Jabar, untuk Nak Jabar jangan lupa membaca yang kritik seninya dari Nak Jabar yang sudah dikerjakan ini. Yang ada di yang PPT. Ini, yang di ada slide. di PPT, di share slide screen. Bagan. Jangan lupa. Ini. Bisa dibaca? Yang ini. Nah, ini ada kan lukisan. PPT-nya ini. Ya, ini. Ayo. Nah, pada lukisan tersebut terlihat seperti penari Bali yang cantik. Mereka menari dengan indah, menggunakan busana adat Bali yang indah. Hiasan-hiasan bunga Kamboja pada lukisan tersebut sangat indah dan terlihat nyata. Ini juga diskusi visualnya, jangan lupa.
Lukisan Saya, tersebut Pak. menggambarkan tentang Oke, gantian Mbak Astri dulu, ayo. Mm. Dari diskusi visual, lukisan tersebut menggambarkan penari Bali yang bertumbuh indah yang sedang menarikan tarian adat Bali dengan menggunakan baju yang indah yang dihiasi dengan bunga kamboja. Untuk warna yang digunakan ada beragam, yaitu warna ungu, kuning, merah, hijau, putih, biru, coklat, merah muda, hitam, dan warna pendukung lainnya. Kemudian warna tersebut sangat menarik karena lukisan bisa menjadi terlihat lebih artistik, kemudian juga didukung oleh gradasi dalam lukisan tersebut yang tampak halus. Kemudian aliran dalam lukisan itu sendiri adalah pop surrealis karena terdapat objek tidak nyata yang terdapat dalam lukisan. Untuk background yang terdapat di lukisan tersebut terkesan colorful, diimbangi juga dengan warna hitam yang menjadi bayangan objek si penari. Oke, ini tadi ayo saya tanya, ini gambarnya siapa yang diambil dengan judul Baline Dancer, media cat akrilik tahun 2011. Gambarnya Bu Feni. Nah, masa lupa barang saya sudah kasih katalognya sama link step-nya. Harusnya dikasih ya siapa senimannya. Oh Di iya, sini Pak. di sini kurang nama seniman. Oke. Oke, Pak. Biar semua tahu ini punya siapa di sini. Seniman gitu ya. Penny. Feni Rothbein. Nah, terus Bein gitu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih kelompok 1. Untuk pengertian kritik seni, ini sudah tak stop sharing dulu. Iya, Pak. Lanjut ya. Fungsi sama jenisnya. Jangan lupa. Fungsi sama jenis. Kalau untuk fungsi itu untuk menjembatani persepsi dan persepsi karya seni rupa antara seni, karya, dan penikmat. Terus juga untuk berkomunikasi melalui suatu karya seni. Kritik dengan gaya bahasa lisan maupun tulisan yang dimana berupaya mengupas, menganalisis, diharapkan memudahkan pemahaman dari seniman ke penikmat. Untuk jenis sendiri itu ada 4 kayaknya, ada 4. Yang pertama itu ada kritik populer. Ya, kritik populer ini itu ditujukan untuk konsumsi umum. Jadi tanggapannya itu bersifat umum saja, lebih ke pengenalan atau publikasi karya. Kemudian untuk tulisan kritik populer itu menggunakan gaya bahasa dan istilah yang sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Untuk jurnalistik, tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik, itu lebih khususnya itu ke surat kabar. Hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya itu lebih dalam dan lebih tajam. Kalau untuk kritik jurnalistik ini tuh lebih cepat mempengaruhi persepsi masyarakat, lebih kepada kualitas dari karya seni, terutama dari sifat, terutama karena sifat dari media massa dalam mengkomunikasikan hasil tanggapannya. Jabar, lanjut dong, aku capek dari tadi aku terus. Ya ampun, Astrid. Kritik keilmuan adalah jenis kritik yang bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menilai sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakaryaannya dalam bidang seni dan disampaikan dengan metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para kolektor atau kurator institusi seni secara museum. Seperti museum, galeri,
dan balai lelang. Yang selanjutnya, kritik kependidikan adalah kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetik subjek belajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik ini digunakan guru di sekolah umum dalam penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan seni. Baik Pak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil pengamatan kami. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya. Pak Akbar, saya mau tanya. Anak-anak tadi kan mengkritik karya Balinese Dancer. Nah, itu apakah yang dijawab sama anak-anak benar? Wow, pertanyaan yang sangat bagus ya anak putri. Jadi begini ya, jawaban kalian tadinya semuanya benar semua, tidak ada yang salah dalam berpendapat. Oke. Sebelumnya apakah terdengar suara saya? Wait. Oke, terdengar. Alhamdulillah. Lanjut ya, tidak ada yang salah dalam berpendapat. Yang penting kalian tidak mengejek karya tersebut. Apakah kalian tahu kegiatan menyatakan apa yang kalian rasakan tadi sudah termasuk ke tahap awal kritik seni. Setiap orang boleh punya berpendapat yang berbeda-beda. Oke. Jadi nih, tepuk tangan nih buat kelompok 1 atas presentasi yang membuka tadi. Yeay. Bapak harap kalian bisa memahami pembelajaran kritik karya seni ini. Karena menurut saya sudah banyak diutarakan oleh kalian dan Bapak sangat puas karena kalian sudah paham dan sesuai janji tadi MIP tidak terlalu panjang dan biar menghemat kuota. Pembelajaran hari ini kita dapat akhiri. Nanti 2 minggu ke depan kalian akan menghadapi UAS, Rek. Oke, dan minggu depannya lagi Bapak kasih kisi-kisi. Jangan lupa belajar dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Pak, UASnya jangan sulit-sulit ya, Pak ya. Baik, Pak. Tenang, seni budaya kok. Seni budaya itu gampang lah. Beda kayak matematika, IPA, dan lain-lainnya, oke? Praktek apa teori, Pak? ABC. ABC saja. Tenang. ABC saja dah. Nggak ada praktek-praktek. Karena kalian sudah praktek tadi kemarin pameran, begitu ya. Membuat pameran online itu. Oke, Bapak akhiri. Kita lanjut di WAG. Oke, Pak. Kita lanjut di WAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar, teman-teman, anak-anak kelas 10A. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Akbar. Oke, terima kasih Nak Astrid, sehat-sehat selalu. Terima kasih Nak Jabar, sehat-sehat selalu. Eka Putri, sehat-sehat selalu. Salam sama keluarga semua. Iya, Pak. Mau disalamin sama siapa, Pak? Salam sama Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Afifatul Zuhriya sebagai moderator untuk kegiatan C dari lesson study kali ini. Apakah guru Pamong baleni. Apakah guru Pamong, observer, dan notulen sudah siap? Oke, siap Mbak Moderator. Terima kasih. Untuk yang pertama, Guru Pamong bisa dipersilahkan untuk membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempat untuk moderator. Di sini saya sebagai Guru Pamong, perkenalkan saya Akbar Noval Aziz, dan terima kasih banyak untuk observer Erlita Mutiara, Ervinia Cahya, dan Ecang Cahya Petayang. Saya akan meng-share screen untuk hasil
hasil sementara yang kemarin kita kerjakan selama dua pertemuan. Sama dengan RPP pastinya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Jadi, jika saya jabarkan, untuk identitas pembelajarannya itu mata pembelajarannya seni budaya, kelas 10A, jumlah siswa 3 siswa, karena 1 tidak ada yang masuk, dan topiknya itu kritik karya seni rupa, dan subtopiknya itu pengertian konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Di sini, Guru Pamong sangat mengapresiasi betul terhadap siswa kelas 10A SMA Negeri 1 Tongas, dengan siswa yang sangat aktif, dan cenderung juga beberapa yang kurang pasif, dan cenderung juga ada yang ngelama istilahnya, atau tidak sopan, tetapi mereka tetap berjalan dengan baik. Dengan kegiatan awalnya itu seperti mengucapkan salam yang dilakukan oleh ketua kelas, dan juga mereka siap, antusias sekali dengan pertemuan pertama, karena saya selaku Guru Pamong menampilkan sebuah video presentasi. Saya mengajak jalan-jalan di virtual exhibition 360 itu dalam link Arstep. Mereka sangat tertarik dengan mulai dari melihat masuknya pameran seperti mengisi buku tamu, melihat katalog, terus juga melihat isi dari pendahuluan pameran dan isi-isi lukisan-lukisan. Banyak kendala yang terjadi seperti kurangnya siswa melihat Arstep-nya itu kadang terlalu cepat, juga Arstep-nya itu kadang tidak bisa digerakkan kanan kiri, seperti kata murid Astrid, dan juga kata Jabar itu Abdullah Jabar selaku siswa, ada juga isiannya terlihat kritik. Mereka belajar kritik itu sudah pandai karena juga saya menampilkan dalam kehidupannya juga. Jadinya mereka itu bisa belajar kritik karya seni rupa dari pengalaman pribadinya sudah cukup lumayan bagus. Dan kegiatan selanjutnya itu membentuk kelompok. Mereka dibagi dua. Setiap kelompok terdapat 2. Dan mereka merancang sebuah presentasi dalam bagan mid map begitu untuk dilanjutkan di presentasi kedua, pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua seperti biasa, kelompok akan mempresentasikan hasil apa yang telah dilihat, yang dirasakan pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini, kelompok 1 maju terlebih dahulu, yaitu Astrid dan Abdullah Jabar. Mereka membabarkan satu karya, karena soalnya yaitu hanya satu karya saja, membabarkan mulai dari mengkritiknya dan juga bentuk visualnya, dan juga ada soal individu seperti pengertian, juga fungsi, jenis, kritik seni. Mereka menjawab dengan tepat, menjawab dengan jawaban hasilnya sendiri, dan dirasa kelas sudah sangat bagus. Dan itu dari pernyataan saya sebagai Guru Pamong, mungkin dapat dipahami ataupun ada yang ditanyakan untuk observer. Ini saya stop sharing dulu ya. Begitu dari saya selaku Guru Pamong. Terima kasih. Kita kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Guru Pamong Akbar. Apakah ada pertanyaan dari observer? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu. Untuk selanjutnya kita masuk pada
observer. Untuk observer pertama dari Erlita Mutiara, silahkan. Oke, saya Erlita Mutiara akan membacakan hasil observasi siswa Eka Putri. Minta tolong Mas Akbar buat share screen lembar observernya. Nah, di sini untuk poin A, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini? Untuk observernya, semua siswa sebagian besar telah memahami materi dengan baik. Untuk peserta didik Putri tersendiri, meskipun terlihat pendiam, tetapi ketika berupa mengajukan pertanyaan, peserta didik Putri dapat menjawab dengan baik. Kemudian pada poin selanjutnya, minta tolong ke bawah. Untuk poin B dan C, peserta didik Putri Eka Putri tidak ada masalah dalam pembelajaran. Kemudian untuk poin gimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar. Usaha guru untuk mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar, yakni dengan selalu melibatkan peserta didik tidak melulu bertanya secara formal, tetapi juga mengaitkan pendidikan dengan kehidupan setiap hari peserta didik. Dengan merasa dilibatkan peserta didik dapat pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk poin E, pelajaran berharga yang didapat dari ini adalah pelajaran yang dapat dipetik dari pengamatan hari ini, karena sifat peserta didik yang berbeda-beda pula cara pendekatan. Selain itu, sebagai guru pamong harus jeli-jeli memperhatikan peserta didik, karena yang terlihat aktif belum tentu benar-benar memahami, dan yang terlihat diam belum tentu tidak tahu apa-apa. Jadi guru pamong harus pandai-pandai menggali pemahaman siswanya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Untuk guru pamong lain dari guru pamong. Dari saya sendiri sudah cukup untuk Mbak Erlita Mutiara karena sudah mengobserver siswa Eka Putri dengan baik. Begitu. Kami lanjut untuk moderator. Terima kasih. Selanjutnya dari observer kedua, Ervinia Cahya, silakan. Sebelumnya untuk notulensi bisa dicatat ya. Saya sebagai guru pamong juga notulensi untuk observer Mbak Erlita, Ecang, Ervinia. Jika ada yang ditanyakan, notulensi bisa diberhentikan secara mendadak biar notulen mencatat dengan baik, begitu ya. Dapat dipahami untuk notulensi? Oke, kita lanjut aja untuk moderator. Baik, observer Ervinia Cahya, bisa dimulai? Macet-macet ya. Tekku. Baik, di sini saya mengobservasi siswa bernama Astrid dari poin 1.
Apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini? Bagaimana proses mereka belajar? Proses berjalan dengan efektif, walaupun masih terdapat siswa yang belum memahami tentang materi yang akan dipelajari, namun tetap dikondisikan dengan dibantu oleh teman sekelas. Dalam poin B, siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siswa Brian karena tidak memasuki ruang Meet dan tidak aktif dalam WA Group. Mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Menurut Anda, apa penyebabnya dan bagaimana alternatif solusi menurut Anda? Siswa dapat belajar dengan baik dengan saling bantu, tanya menjawab satu sama lain. Solusinya untuk siswa yang tidak dapat mengikuti Google Meet dan tidak aktif di WA Group, sebaiknya diberi sanksi oleh guru pamong. Poin D, bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar? Usaha untuk melibatkan siswa dalam presentasi dan melakukan tanya jawab dengan siswa yang pendiam agar seluruh siswa aktif. Pembelajaran juga dilaksanakan secara santai agar siswa memahami apa yang dipelajari. Siswa juga mampu mengutarakan kendala yang terjadi pada pembelajaran melalui pertanyaan dari guru. Pada poin E, pelajaran berharga apa yang dapat dipetik dari pengamatan pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran terdapat perwatakan siswa yang berbeda-beda. Namun, guru mampu memancing pembelajaran agar seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran berkesan dari guru dengan penggunaan teknologi yang baik dan saling interaksi siswa di ruang pameran. Sekian observasi dari saya. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Dirasa sudah cukup untuk observer Ervenia dalam mengobserver murid Astrid begitu. Saya lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang terakhir ada observer 3 dari Ejang Cahyo. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya meminta tolong untuk salah satu anggota dalam Google Meet untuk menampilkan. Terima kasih Mas Akbar. Jadi mulai dari poin A, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini? Bagaimana proses mereka belajar? Kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat baik. Siswa Jabar yang, jadi saya mengobservasi siswa Jabar dan juga siswa Brian. Siswa Jabar pada awalnya kesulitan dalam memahami topik pembelajaran hari ini, tetapi hal itu dapat dikondisikan dan dibantu oleh guru pamong dan teman-teman kelas. Lalu poin B, siswa mana yang tidak dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siswa Brian. Siswa Brian tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Meet dan kegiatan pembelajaran melalui WhatsApp Group. Lalu poin ketiga, mengapa siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Menurut Anda apa penyebabnya dan bagaimana alternatif solusinya menurut Anda? Jadi menurut saya siswa Brian tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan terkait kendala smartphone yang kurang memadai, yaitu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meminta siswa Brian untuk ikut bergabung dalam pembelajaran Google Meet maupun grup WhatsApp dengan tetangganya yang juga merupakan siswa kelas 10A SMA Negeri 1 Tongas, yaitu Abdullah Jabar. Lalu poin D, bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif dalam belajar, yaitu guru berusaha untuk memancing keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan bercanda atau bertanya-tanya secara santai kepada siswa agar siswa tidak merasa terlalu tegang dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran terasa ringan. Usaha lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Lalu poin E, pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik dari pengamatan pembelajaran hari ini?
pelajaran yang dapat saya petik dari pengamatan pembelajaran hari ini adalah pengamatan peserta didik serta menganalisis sifat, sikap, dan upaya pendekatan terhadap peserta didik. Selain itu, dalam menjadi pengajar atau guru pamong, kita harus memperhatikan minat setiap siswa, dikarenakan tiap siswa mempunyai minat yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita harus selalu siap sedia dalam mempersiapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. Lalu, pengajar atau guru pamong harus mempunyai kemampuan yang dapat meningkatkan rasa penasaran siswa dan dapat menggali pemahaman siswa. Sekian hasil observasi dari saya. Baik, terima kasih untuk semua observer yang telah mengobservasi siswa-siswanya. Untuk notulensi, apakah sudah selesai? Baik, sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan. Untuk notulen, bisa dibacakan hasil kesimpulannya. Ya, terima kasih. Untuk hasilnya, saya share screen dulu. Coba caranya share screen nih. Ya, Pak. Mungkin dari saya bisa jelaskan untuk share screen itu ada di bawah yang tulisannya Present Now. Oh ya. Present Now atau pinggirnya raise hand kalau semuanya memakai akun UM, dan kalau yang tidak memakai akun, oke, Apakah sudah kelihatan? Sudah, baik. Oke, untuk yang pertama, situasi pelaksanaan pembelajaran, tadi udah saya perhatikan itu ada setting kelasnya di Zoom Meet. Yang pertama tadi ada di grup WA dulu untuk pembukaan yang paling awal. Terdapat ada 2 kelompok. Kelompok 1 Astrid sama Jibril, kelompok 2-nya Brian sama Putri, dengan media menggunakan PPT. Untuk hasil observasi pembelajaran, itu yang kegiatan pendahuluan itu guru mencoba memancing kreativitas anak-anak dengan tanya jawab dengan konteks penayangan pameran virtual. Untuk kegiatan intinya, guru memberikan materi tentang konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Untuk kegiatan akhir, guru memberi tugas kepada siswa. Itu yang kedua, temuan tentang kegiatan pengamat. Terdapat murid yang belum memahami tentang materi yang dipelajari, dan terdapat siswa yang tidak mengikuti pembelajaran hari itu yang bernama yang bernama Brian, ya maaf ya, ini ada kekeliruan, ada yang tadi yang tidak mengikuti pembelajaran itu Brian, yang menjadi masalah di kelas tadi juga Jabar. Untuk diskusi refleksi, review alur pembelajaran dilakukan dengan baik walaupun ada murid yang tidak mengikuti pembelajaran dan memahami dan mengganggu. Yang kedua, siswa komentar tentang kegiatan belajar siswa berdasarkan hasil observasi. Siswa belajar dengan baik dan nyaman, dan siswa berterima kasih atas pembelajaran kepada guru pamong. Yang berikutnya, masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan listen study dan alternatif pemecahan masalahnya. Brian nggak masuk, Astrid terdapat kesulitan dalam memahami pembelajaran, mendapat bantuan dari guru dan murid satu kelas. Jabar terdapat kesulitan memahami juga. Nah, ini masalahnya dia mengganggu teman-temannya ya, nak tegur, dan mendapat bantuan arahan dari teman satu kelas dan guru. Untuk catatan penting, itu guru berusaha memancing keaktifan siswa dalam pembelajaran dan dengan bercanda dan bertanya-tanya secara santai kepada siswa agar siswa tidak merasa terlalu tegang.
Yang terakhir, pembelajaran berharga yang bisa dipetik itu belajar yang dapat saya petik dari pengamatan pembelajaran hari ini adalah pengamatan peserta didik serta menganalisis siswa dan upaya pendekatan terhadap peserta didik. Selain itu, dalam menjadi pengajar kita harus memperhatikan minat setiap siswa karena tiap siswa mempunyai minat yang berbeda dalam pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kesimpulan sudah disampaikan oleh Notulen dan evaluasi sudah disampaikan oleh observer dan guru pamong. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih teman-teman. Men-stop. Terima kasih. Rek sepurane yo, malah aku mari molor-molor Terima kasih aja. semuanya. Santai.